Assalamualaikum Bu Imas, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Santi, selamat sore juga. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bu Imas baik. Sesuai janji kita kemarin ya Bu, hari ini kita akan bincang-bincang sebentar. Nah, dalam percakapan kita kali ini, mungkin ada hal yang ingin Ibu bahas dengan saya? Ya Bu, ada. Pada pertemuan kita ini saya akan membahas masalah murid saya Bu. Jadi gini, murid saya di kelas tuh ada satu anak yang setiap pagi kalau ditinggalkan oleh mamahnya menangis terus, mau anak tersebut tuh ditunggu oleh mamahnya terus. Nah, saya ingin anak tersebut mandiri, tidak tergantung mamahnya terus. Sebab pada usia anak tersebut sudah pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri. Dalam hal ini sudah bersekolah ya Bu di tingkat sekolah dasar. Berarti kan harus mandiri tanpa diantar oleh mamahnya atau boleh mengantar tapi ditinggal, tidak usah ditunggui di dalam kelas. Jadi seperti itu Bu masalahnya. Oh, jadi begini ya Bu Santi, masalahnya ada anak yang sulit ditinggal oleh mamahnya, bahkan ditunggu di dalam kelas. Dan Bu Santi ingin anak tersebut mandiri dan jika ditinggal mamahnya tidak menangis. Betul begitu Bu Santi? Iya betul begitu Bu Imas. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Santi capai atau dihasilkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah tentang murid saya yang sering menangis di dalam kelas tersebut, agar murid saya itu lebih mandiri dan mau ditinggalkan oleh mamahnya seperti teman-teman yang lain. Oh iya, jadi Bu Santi ingin mendapatkan solusi tentang murid tersebut. Betul begitu ya Bu ya? Iya betul Bu Imas. Ya Bu Santi, saya ingin bertanya sedikit nih. Menurut Bu Santi, anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa ya? Menurut saya anak yang dikatakan uh, mandiri dalam usia kelas 1 SD itu berarti anak itu sudah bisa sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan sudah bisa melakukan sesuatu sekecil apapun secara mandiri, secara sendiri gitu, Bu. Oh iya, jadi menurut Bu Santi, anak yang mandiri itu adalah anak yang sudah tidak bergantung ya pada orang lain. Dan dia sudah bisa melakukan sesuatu sekecil apapun sendiri gitu ya Bu ya. Ya, betul, Bu, seperti itu. Oh, menurut Bu Santi, indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu yang bagaimana ya? Misalnya, contoh kecilnya yaitu anak berani di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya dan tidak menangis saat ditinggal oleh orang tuanya. Jadi indikator pertama anak tersebut itu tidak menangis saat ditinggal oleh orang tuanya. Kira-kira apa ya yang membuat anak tersebut menangis di dalam kelas, Bu? Sepertinya anak tersebut itu tidak nyaman dengan lingkungan belajarnya dan merasa belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya dan mungkin juga masih takut kepada saya selaku gurunya, Bu. Baik, berarti anak tersebut memang belum bisa beradaptasi ya dengan lingkungannya dan dia belum bisa berbaur dengan teman-temannya ya Bu Santi ya. Kira-kira apa yang akan Bu Santi lakukan agar anak tersebut nyaman gitu di lingkungannya dan bisa cepat akrab dengan teman-temannya dan tentunya dengan Bu Santi ya sebagai gurunya. Kira-kira apa yang akan Bu Santi lakukan? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Bu Santi, lingkungan belajar yang nyaman itu yang seperti apa ya? Mungkin saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan, permainan edukatif yang beragam. Kemudian saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan memajang
hasil karya murid agar murid-murid itu merasa bangga dan merasa memiliki kelas tersebut sehingga mereka merasa betah berada di dalam kelas. Wah, sepertinya menarik sekali ya Bu Santi ya. Jadi Bu Santi akan menyeting kelas semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan, kemudian memberikan permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan memajang hasil karya semua murid. Dan agar anak-anak akrab dengan teman-temannya, juga dengan gurunya gitu ya. Kira-kira apa yang akan Bu Santi lakukan? Sepertinya saya akan mengimplementasikan juga pembelajaran sosial dan emosional di dalam kelas, baik dalam mengintegrasikan di kelas saya maupun penciptaan iklim positif maupun budaya positif seperti itu, Bu Imas. Iya, baik Bu. Jadi nanti Bu Santi akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas ya, maupun Bu Santi juga akan menciptakan iklim positif maupun budaya positif seperti itu. Kira-kira langkah apa saja yang bisa dilakukan, Bu? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi. Dan saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran. Oke, baik Bu. Saya kira ini sangat menantang sekali ya. Bu Santi akan membuat papan emoji, melakukan restitusi, kemudian akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran gitu ya. Kalau boleh saya rangkum, langkah-langkah yang akan Bu Santi tempuh itu pertama, tadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghias kelas gitu ya. Kemudian menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam dan memajang hasil karya murid. Kemudian Bu Santi juga akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosionalnya, kemudian membuat papan emoji dan melakukan restitusi, dan kemudian Bu Santi juga akan mengintegrasikan PSE dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Nah, di antara beberapa langkah tersebut, kira-kira mana yang paling mungkin akan dilakukan Bu Santi terlebih dulu? Iya, Bu. Menurut saya yang pertama, langkah pertama yang menurut saya menjadi prioritas ya Bu ya, yang saya dahulukan akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dengan menghias kelas, lalu menciptakan permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan memajang hasil karya murid agar anak-anak merasa bangga dan merasa memiliki kelasnya. Ya, saya sangat setuju sekali tuh, Bu. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghias kelas ya. Kemudian Ibu juga menciptakan permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan memajang hasil karya murid. Saya ingin Bu Santi ceritakan nih bagaimana menghias kelasnya seperti apa tuh, Bu ya? Saya akan menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya, Bu. Yang meliputi juga minat dan juga profil belajar murid. Seperti itu, Bu. Oke, iya. Jadi Bu Santi sudah mengamati semua kebutuhan belajar murid ya. Jadi nanti kelasnya akan dihias sesuai kebutuhan belajar murid juga. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Santi nih dalam kegiatan ini? Saya akan berkoordinasi dengan wali murid dan anak-anak juga saya akan libatkan dalam menghias kelas. Jadi menurut Bu Santi nih ya, setelah kita bercakap-cakap hari ini, percakapan ini apa yang Ibu dapatkan gitu dari hasil percakapan kita hari ini? Saya menemukan solusi, Bu. Alhamdulillah saya menemukan solusi dari masalah saya. Saya yakin yakni
Solusinya agar murid bisa mandiri dan tidak menangis jika ditinggal oleh orang tuanya, yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beragam, memajang hasil karya murid, dan langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ya, Bu, baik. Kira-kira rencananya kapan, Bu, akan dilaksanakan? Sepertinya mulai besok, Bu. Mulai besok saya akan melaksanakannya dengan dimulai dengan berdiskusi dengan orang tua, dan tentunya saya juga perlu mengumpulkan bahan-bahan untuk saya gunakan sebagai hiasan kelas. Baik, Bu. Saya juga sangat antusias sekali nih bagaimana nanti hasilnya. Jadi bisa langsung diterapkan besok ya, Bu ya? Iya, Bu Imas. Jadi nanti kita bisa bincang-bincang lagi, mungkin seminggu lagi ya, Bu ya, karena dalam proses menghias kelas itu kan butuh waktu yang lama ya. Setelah selesai menghias kelasnya Ibu, kita bisa vikol lagi. Saya doakan semoga dengan kelas yang dihias dengan kebutuhan belajar anak tersebut, murid Ibu menjadi tidak menangis lagi di dalam kelas ya saat ditinggal oleh mamahnya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Imas. Sangat bermanfaat sekali. Assalamualaikum Bu Imas. Sama-sama Bu, waalaikumsalam. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Imas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Saya alhamdulillah baik. Hari ini kita mau ngobrol nih Bu Imas, tapi sedikit lama. Nggak apa-apa kan Bu Imas? Iya Bu, nggak apa-apa. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Imas nih kelihatannya murung dan kurang bersemangat. Kenapa nih Bu Imas? Iya Bu, saya memang sedang nggak enak di kelas dan saya perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi ini Bu. Sebelumnya saya banyak ucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan untuk saya. Iya, jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Imas capai dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Iya. Terus ada lagi nggak Bu Imas selain itu? Saya itu akhir-akhir ini merasa bingung karena saya juga bingungnya gimana gitu, nggak tahu harus gimana gitu dan belum tahu pasti penyebabnya. Coba sekarang Bu Imas ceritakan ke saya tentang apa yang tentang apa yang Bu Imas rasakan saat ini, yang menjadi kegelisahan gitu. Saat ini saya merasa kurang nyaman, Bu, ketika saya di kelas melaksanakan pembelajaran ya. Jadi seolah-olah hasilnya itu kayak nggak maksimal gitu, Bu. Pembelajaran apa sih yang membuat Bu Imas itu merasa tidak nyaman? Saya merasa tidak bisa menerapkan metode pembelajaran yang baik gitu ya, terutama pada pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Maksudnya Bu Imas tidak bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, begitu Bu? Iya, Bu. Saya sih sudah berusaha dengan keras ya, tapi tetap saja pembelajaran yang ingin saya terapkan ini rasanya kurang maksimal gitu, Bu. Baik Bu Imas, sekarang coba Ibu Imas jelaskan bagaimana proses pembelajaran itu Bu Imas. Saya kurang bisa menentukan siswa yang ke bagian mana gitu, misalkan dari bagian membedakan berdasarkan kebutuhannya, minatnya, kemudian atau gaya pembelajarannya. Saya kesulitan memetakannya, Bu. Sementara kan kalau berdiferensiasi itu kan harus dipetakan dulu ya sesuai kebutuhannya gitu.
Oh, seperti itu. Jadi Bu Imas kurang paham bagaimana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, gitu ya Bu Imas. Iya, Jadi Bu. Bu Imas itu sulit menentukan gaya belajar murid, minatnya ya. Iya, Bu. Baik Bu Imas, saya mau tahu apa yang sudah Bu Imas lakukan untuk menentukan murid dilihat dari gaya belajarnya. Biasanya saya lakukan itu melakukan pengamatan dulu, Bu. Kemudian selain pengamatan saya juga bingung gitu. Dari pengamatan ini saya bingungnya memetakan itu kira-kira murid ini masuk ke kriteria yang mana, apakah dia ke visual atau ke audio atau kedua-duanya. Kadang setelah saya mengamati mereka, ada siswa yang masuk audio iya, visual iya, jadi saya ini masukin anak yang seperti ini ke bagian yang mana gitu. Saya kebingungannya di situ, Bu. Iya, bagaimana untuk cara lain ya? Ada nggak cara lain selain pengamatan? Mungkin saya akan sebar angket ya Bu ya ke murid. Saya berharap dengan cara ini saya lebih bisa nangkep gitu tentang minat dan gaya belajar mereka. Ya, kalau boleh saya simpulkan, Bu Imas ini sepertinya masih kurang yakin atau kurang pede ya dengan hasil Ya, Bu. pengamatan yang Ibu lakukan dalam melakukan pemetaan kelas karena ada murid yang Ibu anggap masuk ke peta visual atau audio. Benar begitu Bu Imas? Iya Bu, betul sepertinya begitu. Iya. Jadi Bu Imas tuh kurang pede ya. Iya. Oke, berarti Bu Imas sudah tahu penyebabnya. Bu Imas merasa kesulitan dalam pemetaan murid di kelas, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu ada tidak Bu Imas yang Bu Imas pikirkan? Ada lagi tidak hambatan Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Sepertinya untuk saat ini belum ada ya Bu, cuma sayanya aja yang kurang mengerti bagaimana caranya agar dapat mengetahui gaya belajar murid atau kebutuhan murid gitu. Ya, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa sih yang akan Bu Imas lakukan? Nah, itu dia Bu. Banyak hal yang ada di kepala saya, tapi saya jadi bingung sendiri Bu, mana dulu gitu yang mau dilakukan gitu. Ya, dari pembicaraan tadi, hal mana tuh yang menjadi prioritas ya, yang harus diutamakan menurut Bu Imas? Prioritas pertama paling saya akan tetap melakukan pengamatan dulu ya Bu, pengamatan lagi gitu. Dan untuk lebih meyakinkan saya akan menyebarkan angket Bu ke siswa. Ya, itu langkah-langkah yang baik untuk Bu Imas. Kira-kira ada hal lain yang akan Bu Imas lakukan tidak selain melakukan pengamatan dan menyebarkan angket untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Saya sih biasanya itu Bu, membuat penugasan pada murid yang sesuai dengan keinginan mereka. Seperti kalau ada murid suka menggambar, saya biasanya meminta anak menjawab dengan gambar gitu, penugasannya melalui gambar. Kalau ada anak yang sukanya menulis, saya meminta anak untuk menjawab penugasan itu dengan bentuk tulisan gitu. Atau kalau misalkan anak yang suka berbicara gitu, saya buat penugasan melalui tulisan atau lisan gitu Bu. Nah, ini saya sangat tertarik di bagian ini, Bu Imas. Bu Imas katakan dari sistem penugasan yang Bu Imas berikan kepada murid, bisa Ibu jelaskan lebih rinci lagi? Iya Bu, saya suka melakukan penugasan itu dengan jawaban yang sesuai dengan minatnya murid ya, sehingga
hal ini memudahkan saya untuk mengingat mereka itu gaya belajar seperti apa, mereka masuk minatnya kemana gitu Bu. Bila mendengar dari penjelasan Bu Imas tadi, Bu Imas sudah melakukan pemetaan. Hanya saja Bu Imas belum menyadari bahwa apa yang Bu Imas lakukan itu sudah termasuk pemetaan kelas. Iya Bu. Nah, jadi Bu Imas itu sudah memahami sebetulnya minat dan gaya belajar murid, tapi Bu Imas belum menyadarinya ya. Nah, dari diskusi kita ini, apakah Bu Imas bisa menceritakan kembali apa yang akan Bu Imas lakukan berikutnya? Saya akan melakukan pengamatan ya untuk menentukan pemetaan murid di kelas ya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Ya, Selain itu saya juga akan melakukan menyebarkan angket kepada murid gitu. baik, saya suka dengan apa yang Bu Imas capai dari diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Bu Imas rencanakan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Saya akan mulai menerapkannya Bu dengan mulai besok mungkin melaksanakan di kelas. Lalu Bu Imas, selain itu, dengan apa yang Bu Imas capai dari diskusi kita hari ini? Lalu komitmen apa yang akan Bu Imas rencanakan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Saya mungkin akan melakukan pemetaan ulang Bu dan akan mencatat nama murid yang masuk ke kategori visual atau audio atau ke kinestetik atau yang lainnya gitu. Nah, dalam melakukan pemetaan ini saya akan memetakan berdasarkan minat atau gaya belajar murid agar pada saat penugasan dalam kelompok saya tetap ingat nih murid-murid mana yang masuk ke kategori itu gitu Bu. Ya, menurut Bu Imas, siapa yang dapat membantu Bu Imas dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan mengajak Bu Ira Bu untuk meminta Bu Ira untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya ini dan saya akan meminta Bu Ira juga untuk mereview kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan karena menurut saya Bu Ira itu orang yang dianggap berkompeten gitu ya karena beliau sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sejak beberapa tahun yang lalu, jadi sudah berpengalaman gitu. Nah, ini ide yang sangat baik sekali Bu Imas. Bu Imas pasti bisa. Iya Bu, terima kasih atas waktunya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Ya Bu Imas, sama-sama. Semoga Bu Imas mendapatkan hasil yang akan Bu Imas capai ya. Baik Ibu, saya mohon pamit mau kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.